Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Mundarif John, NIM 1752316. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi game yang video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 26-27, topik terpilih Prodi Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Cekidot. Sebenarnya apa itu game? Inilah dia. Inilah pengertian dari game. Apa itu? Yang pertama adalah game adalah kegiatan mengambil keputusan independen untuk mencapai tujuan dalam konteks yang terbatas. Yang kedua adalah game adalah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik artifisial yang ditentukan oleh aturan dan menghasilkan sesuatu yang terukur. Game memiliki 4 ciri utama, yaitu memiliki tujuan, aturan, sistem umpan balik atau feedback, dan terdapat pemain yang berpartisipasi secara sukarela. Inilah beberapa pengertian game yang dikemukakan oleh ABT, Salen, dan Zimmerman pada tahun 1987 dan pada tahun 2003. Dan ciri-ciri game dikemukakan oleh McGonigal pada tahun 2011. Kita masuk ke formal elements. Formal element itu apa? Adalah elemen-elemen wajib yang harus ada pada game yang telah dibuat. Yang pertama adalah player atau pemain. Ya, tentu saja jika tidak ada pemain, tentu gamenya tidak akan dimainkan. Dan buat apa juga game dibuat kalau tidak ada pemain yang memainkan game tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu game objektif. Apa itu game objektif? Sebenarnya ini adalah achievement atau penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh game untuk para player jika memenangkan sebuah game atau sebuah pertempuran akan mendapatkan achieve atau bonus-bonus atau poin-poin yang didapatkan oleh player jika memenangkan game tersebut. Setiap game juga mempunyai bonus-bonus tersendiri. Yang ketiga, game prosedur. Ini biasanya mengenai langkah-langkah yang diberikan developer game di awal-awal game, biasanya untuk memudahkan pemain untuk bermain dan cara-cara bermain game tersebut. Oke, kita next. Yang keempat, rules atau aturan. Ini biasanya aturan ini biasanya terjadi kebanyakan pada game-game online. Yang kebanyakan game online banyak menggunakan sistem cheater. Cheater itu adalah menggunakan alat-alat atau sistem yang memudahkan player untuk bermain untuk melebihi player mainnya. Di sini biasanya dibilang banned. Yang kelima adalah resource. Resource ini adalah lokasi tempat berada player. Biasanya di game online nanti akan meminta izin lokasi-lokasi player yang ada. Mungkin untuk menentukan grup atau membuat grup di dalam sebuah game agar bisa berjumpa dengan orang-orang terdekat atau negara-negara yang dekat atau bahasa yang sama biasanya, agar mudah juga untuk berkomunikasi dengan squad atau player kita yang lain. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik ini adalah masalah biasanya atau bertemunya player-player agar suatu game itu terasa lebih seru.
atau menantang. Jika tidak ada konflik, maka suatu game biasanya sangat membosankan. Player-player biasanya suka dengan tantangan. Dengan adanya konflik, tentu game lebih seru dan menantang untuk dimainkan. Selanjutnya, boundaries. Boundaries ini bisa dibilang pencapaian selama kita bermain game, atau kita contohkan saja di dalam game PUBG Mobile itu seperti yang ada di gambar nih. Ini adalah pangkat-pangkat yang ada di game PUBG Mobile. Dari sebelah kiri atas itu paling rendah, dari bronze, setelah dari bronze silver, setelah silver gold, setelah gold platinum, setelah platinum diamond, setelah diamond ada crown, setelah crown ada S, dan yang paling tinggi adalah conqueror. Apa sebenarnya tujuan pangkat ini? Agar lebih meningkatkan gengsi-gengsi antara pemain, dan juga sistem pangkat ini di setiap pangkat itu, jika kita selesaikan bermain game, pangkatnya itu berbeda-beda dalam penjumlahan dari bronze sampai ke conqueror. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin susah kita untuk menambahkan poin-poin kita, dan juga semakin tinggi pangkat kita, lawan juga semakin susah. Nah, kita masuk ke yang nomor 8, outcome. Di dalam game itu sebenarnya memiliki situasi-situasi yang berbeda. Outcome ini seperti yang kita cerita akhir atau bagian akhir dalam sebuah game. Nah, kalau di dalam sistem game PUBG itu bernama winner chicken dinner. Kalau di game ML biasanya namanya victory, dan game itu berbeda-beda. Nah, kita masuk ke game mekanik. Apa itu game mekanik? Metode yang digunakan oleh agen atau developer yang dirancang untuk berinteraksi dengan game, sehingga memberikan gameplay yang seru. Semua game menggunakan mekanisme, namun ada beberapa teori yang berbeda tentang pentingnya mereka untuk permainan. Secara umum, proses dan studi desain game adalah upaya untuk menghasilkan mekanika game yang memungkinkan orang bermain game memiliki pengalaman yang menarik, seru, dan menantang. Tetapi tidak selalu menyenangkan di semua game, tergantung gamenya juga. Biasanya yang seru dan menantang pada game-game online. Game-game offline mungkin ada, tapi tidak sebanyak game-game online yang lebih menantang. Nah, game mekanik ini tentunya di setiap game tentu berbeda-beda oleh developernya. Ada yang seru, mungkin tergantung genre gamenya juga. Nah, di sini saya mengambil contoh PUBG Mobile. Ini salah satu contoh game PUBG Mobile yang dibuat. Di sini maksudnya game mekanisnya adalah Battle Royale, dan di setiap game juga tergantung genrenya apa gitu. Nah, kita masuk ke gamifikasi. Apa itu gamifikasi? Adalah aktivitas menggunakan mekanika game berbagai elemen game dalam konteks non-game. Gamifikasi adalah upaya menerapkan pemikiran desain game pada aktivitas non-game untuk membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen game dan teknik desain game digital untuk masalah-masalah non-game, seperti tantangan bisnis, dampak sosial, pendidikan, dan masih banyak yang lain. Intinya, gamifikasi itu adalah gabungan dari semua elemen-elemen game, mulai dari formal elemen dan sampai ke teknik desainnya. Nah, kita masuk ke gamification elemen. Yang pertama itu save elemen, yaitu ada poin, ada level, ada trophies atau ada badge, ada virtual goods, ada storyline, ada time restriction, ada aesthetic yang ada pada save elemen. Nah, kita masuk ke social element, itu ada leaderboard, ada virtual goods, ada interactive cooperation, dan yang terakhir ada storyline. Nah,
sehebat apa gamifikasi jika Anda dapat membuat suatu aktivitas lebih menyenangkan dengan memasukkan unsur game. Anda bisa membuat orang melakukan hal yang mungkin tidak ingin mereka lakukan. Tentunya adalah ada kuncinya. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah efisiensi ditambah kemudahan sama dengan kenikmatan. Nah, sama saja dengan kenikmatan sama dengan efisiensi ditambah kemudahan. Kuncinya adalah menyenangkan. K is fun. Selanjutnya, nah, tipe-tipe game berdasarkan platform atau alat yang dimainkan untuk bermain game. Inilah dia. Yang pertama itu PC game atau PC, game PC. Game jenis ini biasanya dimainkan menggunakan personal komputer atau PC desktop hingga laptop, tergantung yang dipunya oleh setiap player. Nah, selanjutnya yang kedua ada konsol game. Apa itu? Game jenis ini bisa dimainkan menggunakan konsol game tertentu seperti PlayStation, ada Xbox, dan masih banyak lagi. Dan biasanya alat yang dinamakan untuk konsol game ini bernama stick yang biasa digunakan pada player-player. Yang ketiga ada handheld games. Game satu ini bisa dimainkan di konsol game khusus yang biasanya mudah dibawa. Ada seperti Sony PSP atau Nintendo DS yang pada zamannya sangat banyak digunakan oleh player-player dan mudah dibawa kemana saja. Nah, yang keempat, mobile games. Game jenis ini biasanya hadir semenjak era ponsel atau perangkat mobile. Game ini memang dibuat khusus untuk dimainkan pada mobile phone. Nah, pada zaman sekarang mungkin gamers satu player lebih banyak memainkan mobile game atau game yang ada di handphone, iPad, dan sejenisnya karena mudah dibawa kemana-mana, tidak perlu ribet-ribet, bisa dimainkan game di mana saja. Berikut ini tipe game berdasarkan genre dalam game. Apa saja? Ya, yang pertama FPS atau First Person Shooter. Game bertipe FPS biasanya dipakai untuk game-game bergenre perang atau war atau tembak-tembakan. Monitor komputer kita seolah-olah menjadi mata dari karakter game yang kita kendalikan. Contoh game FPS yang terkenal adalah Call of Duty. Game FPS lain yang tidak kalah terkenalnya adalah Counter-Strike. Yang kedua, game TPS, Third Person Shooter, adalah kebalikan dari FPS menggunakan sudut pandang ketiga. Di layar monitor, kita bisa lihat seluruh tubuh karakter game yang kita kendalikan atau minimal dari pinggang ke atas. Contoh game bertipe TPS adalah Uncharted bergenre Action Adventure, Resident Evil, Horror, Grand Theft Auto, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah platform game, merupakan game unik dan memiliki sistem permainan yang simpel. Biasanya game yang terkenal ini adalah Mario Bros dan Sonic. Yang keempat, indie game. Biasanya bermacam-macam, bisa action, komedi, drama, dan lain-lain. Yang kelima, simulation. Yang paling terkenal dan dikenal luas adalah The Sims. Yang keenam, seperti namanya, strategi. Membutuhkan keterampilan berpikir sebelum bertindak. Game strategi tidak bisa asal perang dan tembak, malah bisa game over kalau begitu. Seperti game catur, kita tidak bisa asal menjalankan pion sembarangan. Yang ketujuh, puzzle game. Dari artinya mungkin sudah jelas apa itu puzzle game. Game bertipe puzzle biasanya tidak memiliki plot atau jalan cerita, namun berisi teka-teki puzzle yang harus kita selesaikan. Yang ke-8, game RPG, role playing game. Secara umum game bisa dikatakan sebagai RPG jika game tersebut memiliki jalan cerita atau plot yang kompleks, berkeliling kota, bertarung, dan lain-lain. Biasanya game RPG memiliki tampilan TPS alias sudut pandang ketiga.
Selanjutnya, visual novel. Biasanya rilis oleh developer game Jepang. Saya belum pernah menemukan pakai visual novel yang original rilis. Seperti namanya adalah novel dengan tampilan visual di dalamnya. Terus selanjutnya yang ke-10, F2P atau free to play. Dapat ditemukan di game online. Sebagai catatan, game online dalam bahasa Inggris disebut dengan massively multiplayer online. Yang ke-11, pay to play. Juga dapat ditemukan di game online. Berbeda dengan F2P, mengharuskan gamer untuk membayar sekian rupiah atau dolar untuk bermain game. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.